Hai adik-adik, wah kita ketemu lagi di sekolah minggu. Adik-adik pasti senang kan mau belajar firman Tuhan sama-sama? Nah, sebelum itu kita mau nyanyi dulu yuk. Kita mau nyanyi lagu Yesus Besertaku. Adik-adik, ayo sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Yesus Besertaku. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Yuk, kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu beserta kita, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Nah, adik-adik, ayo sama-sama kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Kami anak-anak Tuhan pada hari ini mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami juga menjadi anak-anak yang melakukan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Mari kita lanjutkan dengan persiapan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita ambil Alkitabnya. Ayo, siapkan Alkitabnya. Sudah siap? Sekarang kita buka dari Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Kejadian 3 ayat 15 sampai 24. Di sini mengenai sama cerita dengan minggu yang lalu, Adam dan Hawa. Tetapi Tante akan menjelaskan lebih dulu ya, mengenai peraturan. Di sekolah ada gak peraturan? Kalau peraturan, boleh gak kita langgar peraturannya itu di sekolah? Tentu nanti akan guru jadi marah ya. Misalnya, disuruh, karena kita virtual ya, kita disuruh belajar dan membuat pekerjaan rumah, tetapi ternyata tidak membuat. Peraturan di sekolah harus membuat pekerjaan rumah, tetapi ternyata kita tidak, lalu dihukum sama guru. Apa hukumannya? Tidak boleh ikut Zoom pada saat pelajaran guru yang menyuruh pelajaran sekolah tidak dibuat.
Nah, begitu juga dengan di rumah ada peraturan. Mama, papa bilang, oke, kamu boleh main handphone, tetapi boleh main games, tapi hari Sabtu. Dan nilai kamu harus tinggi, harus minimal 8. Tetapi nilainya cukup rendah. Apa yang terjadi kalau peraturan itu dilanggar? Pasti ada hukumannya ya. Kalau begitu tidak boleh bermain handphone, tidak boleh bermain games pada hari Sabtu, waktu hari senggang, tidak boleh sama sekali. Pasti semua yang melanggar peraturan itu akan kena hukuman. Begitu juga dengan Adam dan Hawa dalam firman Tuhan di sini. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi bumi ini di Taman Eden. Tetapi Adam dan Hawa melanggar peraturannya, melanggar peraturan Tuhan. Tuhan bilang, semua boleh kamu makan, tetapi ada satu yang tidak boleh dimakan. Apa itu? Buah pengetahuan hal yang baik dan yang jahat. Itu tidak boleh dimakan. Tetapi peraturan yang Tuhan buat, apakah Adam dan Hawa nurut? Tidak. Dia makan buahnya, lalu si Hawa bilang, Adam, makan deh. Enggak kok, enggak mati. Buktinya saya enggak mati. Sudah separoh nih. Makan. Peraturan Tuhan tidak boleh. Kita tidak boleh melanggar. Nanti kita dihukum. Nggak apa-apa, coba aja. Akhirnya si Adam makan, lalu Tuhan marah. Tuhan bilang, peraturan saya bilang jangan makan. Kenapa kamu makan? Maka kalian akan dihukum. Hukumannya apa ya? Coba yuk kita lihat dalam Kejadian 3. Yang pertama, untuk si Hawa dulu, untuk sang wanita dulu yang makannya banyak ya. Dan ayat ke-16 yang bagian bawah. Apa hukuman untuk si Hawa? Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Si Hawa, wanita ini yang makannya lebih banyak, dan dia bilang, Tuhan berfirman, hukuman yang akan saya berikan adalah kesakitan pada saat kamu melahirkan. Nah, adil gak sih? Hanya Hawa sajakah yang dihukum? Tidak. Ternyata Adam juga. Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu baik. Apa yang Tuhan berikan hukumannya kepada Adam? Yaitu dari ayat ke-17 yang B. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Artinya apa seumur hidupmu? Terus dan terus sampai Adam tua dan mati. Itu hukumannya. Kalau kita melanggar peraturan, pasti akan ada hukumannya. Tuhan juga menghukum mereka. Lalu Adam dan Hawa, setelah Tuhan menghukum mereka, mereka tidak berpakaian. Dan Tuhan merasa kasihan. Sekalipun Tuhan sudah menghukum, tapi Tuhan itu setia. Tuhan baik. Akhirnya Tuhan mengambil seekor binatang dan mensembelih, lalu kulitnya dipakai untuk bajunya Adam dan Hawa. Bajunya, sehingga Adam dan Hawa tidak malu dan tidak kedinginan pada waktu malam hari, dan juga tidak kepanasan di waktu siang hari. Tuhan itu baik. Seperti yang judul dalam pelajaran, jalan janji keselamatan di tengah hukuman. Begitu juga dengan Tuhan. Kita banyak sekali pelanggaran yang kita lakukan. Tuhan memberi hukuman yang setimpal dengan apa yang kita lakukan, peraturan yang dilanggar itu. Nah, tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan itu memenuhi kasih-Nya. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan melihat dosa manusia yang begitu besar, sehingga Dia apa?
pada waktu Adam dan Hawa mengambil seekor binatang, tetapi pada waktu sekarang Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa kita, dosa manusia. Adik-adik, apakah adik-adik sudah setia pada Tuhan? Sudah percaya pada Tuhan? Tuhan sangat setia kepada kalian. Tuhan setia pada kita, setia juga pada tante. Tuhan itu baik. Tuhan mengatakan janji keselamatan di tengah hukuman. Tuhan menghukum peraturan-peraturan yang Tuhan buat, yang manusia lakukan. Tetapi Tuhan tetap setia pada kita. Tuhan tetap baik pada kita. Tuhan menebus dosa-dosa kita sampai dia mati di kayu salib. Pelajaran hari ini kita mengambil kalimat yang Tuhan setia dan Tuhan memberikan janji keselamatan di tengah hukuman. Demikian firman Tuhan. Hai adik-adik, yuk tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Kalau kalian menghafalnya bisa dengan gerakan, lebih enak dan lebih cepat, silakan. Kalau tidak apa-apa. Yang penting firman Tuhan ini bisa dihafal, kelak kamu besar, kamu akan mengingatnya. Ayat hafalan hari ini dari Roma 6 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita menghafal kembali pelan-pelan satu kalimat. Siap ya? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hafalin ya. Nanti setelah hafal bisa dengan gerakan atau tidak juga ada apa-apa. Lalu videoin, share ke YouTube di sini. Terima kasih, Tuhan berkati. Hai adik-adik, tiba saatnya kita melihat halaman ketiga lembar pelajaran yang sudah ada di tangan adik-adik semua. Lihat deh, halaman ketiga dan keempat, tugas yang harus kita kerjakan. Tadi kan sudah dengar ya firman Tuhan. Beri tanda checklist pada kalimat-kalimat di bawah ini. Ditandain apa enggak nih? Kalau benar tandain, kalau enggak kasih silang boleh. Yang pertama, Tuhan sangat membenci dosa sehingga dia harus memusnahkan manusia yang berdosa. Benar gak sih? Tuhan kan kasih, Tuhan yang setia. Apakah dia memusnahkan manusia yang berdosa? Kalau benar, checklist. Kalau salah, tanda silang. Coba Tante mau lihat apakah adik-adik mendengarkannya. Nanti share ya. Ingat loh, kumpulkan bintang. Kemudian kolom yang bawah, ceritakanlah perasaan kagummu tentang kasih setia Allah akan janji keselamatan di tengah hukuman bagi manusia yang berdosa. Kita kadang-kadang kalau sudah disakiti, sudah disebelin sama temen, mau gak kita mengampuni? Tuhan Maha Ampun, Tuhan setia pada kita. Tapi kitanya dulu mau gak mengampuni? Nah, coba ceritakan perasaan kalau kalian tuh
lagi keselin sama teman, diganggu sama teman ataupun dengan saudara, terus aku nggak mengampuni. Oh, ingat, Tuhan mengampuni. Tuhan berjanji, janji keselamatan di tengah hukuman. Adik-adik tulis ya. Ingat loh, dapat bintang lagi 1 kalau kalian ngisi. Ayo kumpulkan bintang yang banyak. Kita lihat halaman yang terakhir. Ada kolom seperti ini. Aku bersedia mengampuni. Allah ingin menyelamatkan manusia yang berdosa, mengecewakan hati Tuhan, melanggar firman Tuhan, melanggar apa yang sudah dibuat peraturan oleh Tuhan seperti Adam dan Hawa ya. Nah sekarang, apakah kamu juga bersedia mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Jawab iya atau tidak. Buatlah sebuah keputusan bahwa kamu bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, teman-teman yang salah pada kamu, teman-teman yang pernah jahil, pernah jahat, atau saudara sendiri. Dan doakanlah keputusan tersebut bersama guru sekolah minggu karena kita virtual. Boleh kalian telepon ke kami atau bisa minta tolong mama, papa untuk berdoa sesuai dengan keputusan kalian. Apakah kalian mau mengampuni seperti Tuhan Yesus saja mengampuni? Ditulis ya, nanti difoto dan dikirim ke guru sekolah minggu kalian. Ingat, nanti dapat bintang. Oke, selamat bekerja, selamat berkarya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bye. Halo, saya akan menghafalkan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 10b. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini adalah tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10b. 1 Yohanes 4 ayat 10b. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Halo semuanya, hari ini aku mau ayat hafalan 1 Yohanes pasal 4 ayat 10b. Bunyinya, tetapi Allah kita mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sudah setia pada kami dan kami berusaha untuk mengikuti peraturan Tuhan sehingga kami tidak dihukum dan kami juga
bersedia untuk mengikuti firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.